Kami ini orang Bungku suka pindah-pindah. Dalam satu tempat itu ada 10 kakak, ada 20. Paling banyak 30. Ya sebelum data agama dan sekolah. Alasan Kenapa Bapak pindah-pindah? berpindah-pindah. Iya, Kenapa berpindah-pindah. tidak menetap di satu tempat saja begitu? Begini Bu, pada waktu itu hanya bikin kebun padi. Begitu, habis itu pindah. Gara-gara pindah, gara-gara kebun juga, padi kah, apa semua dia tanam. Buka ini, habis ini hasilnya mungkin rasa tidak sedikit. Tapi ada yang meninggal, tidak ada sekarang. Pokoknya meninggal di sini, lari lagi ke sana. Orang tua di sana sudah meninggal dua. Sudah seminggu. Maka batas di atas, mulai dari pengambut, mulai dari tanamnya itu. Saya ini mau menjaga batas. Ini batas. Batas sisi tengah dengan sisi Ini barat. sudah Sisi barat. Batas masih Jadi sini apa penjaga batas waktu itu kerajaan Banawa dan kerajaan Mandar Mamuju. Iya. Dan kerjaan Kulabi. Kulawi ya, kerja Iya, Kulawi. sebelum Indonesia merdeka itu. Masih siapnya nenek kapal kampung di sini waktu DI. Daerah-daerah ini. Nenek saya itu bapaknya Panggo itu bawa kapal kampung di sini dulu. Itu yang memerintah di sini. Pada waktu DI. Pada waktu Andipela masih Andipela memerintah. Dibilang Puapela, kami tinggal di Ngopi. Dikumpul kami. 60-an. 60-an. Penduduk tahu ini. Tahun 60-an. Masih itu. kecil saya ini baru saya ingat itu. kan sekarang ini kan orang luar itu mengetahui bumbu itu suku kan? Apa artinya? Apa betul itu suku ataukah cuma atau bagaimana? Istilah kah? Apakah cuma istilah saja itu atau Dibilang suku Bungku kalau dari Sulawesi Selatan. Suku Bungku, orang Bungku. orang bumbu. Kalau dari Sulawesi Tengah bilang di sini dulu suku Daa. Padahal suku Daa ibu hanya dari Dombo ke sana. Bukan istilah itu. Kalau bumbu. Sebenarnya kalau kita ini suku ini yang mayoritas di sini itu tadi dua. Indeda. Iya. Indeda? Ini banyak sekali Pak orang-orang di luar keliru mengenai tentang suku. Ada yang mengatakan bahwa suku Bunggu. Ada juga yang mengatakan suku Daa. Iya. Itu Bunggu itu bukan suku katanya. Iya, orang tinggal di gunung. Orang yang tinggal di Begitu. gunung. Begitu. Itu kalau kita mau ceritakan sedikit, ujungnya yang dulu kayak begini. Itu hingga Andipela itu berubah namanya suku Bungku. Sebetulnya kalau yang dulu sekali, kan ini masyarakat di sini tinggal di pinggir laut semua itu dulu. Daerah Tado dari sini orang turun ke sana. Waktu dikejar Belanda, orang lari semua ke gunung. Jadi digelar orang di pinggir pantai, katanya yang dulu orang tinggi. Berarti di pinggir itu di pinggir laut. Begitu artinya itu. Sampai di gunung di sini, tetap namanya dibilang orang, ada sebagian orang yang dulu sampai buat pela yang dulu marah di Makamu. Kalau di kita langsung. Apa dibilang anak? Kami bukan Toribinggi, Toribungku, nah kau bilang Toribinggi kita langsung di pinggir pantai. Dan itu kan bahasa di sini dipakai. Kalau Toribinggi pinggir laut. Kalau di gunung ini Toribungku itu tadi. Akhirnya Andipela dia rubah nama Toribungku ya sudah tahu saya Toribinggi. Memang betul kita tinggal di pinggir laut ini. Dia sudah di gunung. Dirubah namanya itu. Kalau tidak salah itu tahun 80 perubahan nama. Dirubah nama Toribinggi. Dirubah Toribungku ya. Sebab dia suka-suka di gunung sudah. Nama-nama itu tadi. Binggi berubah menjadi ke Bunggu. Dari perpindahan ke pinggiran laut lari ke Gunung. Alasan kenapa dia masyarakat orang Bunggu ya ini pindah dari laut ke gunung, apa alasan? Takut dengan Belanda. Pada saat begitu ya. Takut dengan Belanda yang dulu masih perang, belum merdeka Indonesia yang dulu. Lari ke gunung semua orang begitu. Begitu ya Pak. Kalau namanya Billy,
Itu yang tinggal di pinggir pantai. Ya, Kalau bahasa Keli itu binggi itu di pinggir sungai. Sudah cocok tulisannya. Itu dulu pernah Sungai. tulis di sini pasangan cuma kemantangan. Sebenarnya itu namanya binggi itu pinggir sungai. itu umum itu biar orang teman Bugis apa dibilang binggi, kalau yang penting tinggal di pinggir pantai berarti itu orang binggi. Boleh saya tanya Pak, apakah keberatan tidak Bapak kalau saya mengatakan Bapak orang Binggi? Pasti malas. Keberatan. Keberatan. Tapi kebiasaan orang luar. Tapi bagaimana tanggapannya Bapak ketika mendengar orang lain mengatakan Binggi? Boleh saya tahu? Kalau anak-anak sekarang ini Bu, seumur Banyak yang baku bantai itu. ya sudah perasaannya sudah agak berat. Katanya Bu menghina namanya. Bisa kata memang. Pak, kita kan tidak tinggal di pinggir Tidak pantai. pinggir pantai. Kecuali kita tidak tanya kalau kita dibilang orang Bunggu, kan kita nyata tinggal di gunung. Kita tidak sengaja mendengar kata Binggi. Tapi cuma satu kali memang kalau belum tahu, kalau cuma satu kali itu saja tidak ada diulangi ini tidak ada apa-apa. Tapi kalau Jadi sebenarnya apa? Da'a atau bunggu istilahnya? Kalau di sini memang Bunggu. Bunggu. Kan kita ini kan istilahnya di kita tinggal di gunungan memang Bunggu artinya gunung. Gunung orang gunung. Bunggu. Gunung itu bunggu. Bunggu adalah gunung. Gunung. Jadi kalau dikatakan Bapak orang bunggu, Oh, udah marah tuh. Udah marah. Ada satu lagi Pak. memang wajar lah. Wajar kami. Saya- Tapi kalau bilang orang tinggi salah. Dia tidak Salah. Salah besar. Oh seperti itu rupanya ya Pak ya. Kalau umpamanya antara Binggi dan Bunggu. Bunggu. Nah ada beberapa orang di luar mengatakan jangan bilang Binggi karena mereka akan marah. Apakah Iya. betul itu Pak? Betul, itu tadi. Sampai bertengkar Imam Pramoto yang dulu. Iya. Gitu ya. Sebetulnya bahasa daerah itu tinggi di pinggir laut. Pinggir laut. Tapi Ah. tapi orang Bunggu tidak mau dikatakan bahwa dia orang Binggi. Iya, kami sudah keluar. Memang ada situ tempat kami yang dulu, tapi kami serahkan sama istri, Anjepela puasanya. Puasa Semua harta di situ dari ke sini. dari kesini ketika ada penjajahan. Iya, penjajahan berantai yang dulu. Saya kan sempat tulis sedikit mengenai tentang Bunggu dan Bunggu, suku Da'a, Inde kan. Sedikit saya cerita sedikit. Terus ada yang komplain, dia tidak terima bahwa saya bukan Bunggu, saya orang Da'a, kata dia begitu. Dia tidak terima. Terus saya jelaskan lagi, memang kalian orang Bunggu, tapi sukunya adalah suku Da'a. Ini sudah benar ya? Tidak? Dain deh. Berarti itu Bunggu cuman hanya telaah. Iya, Sukunya tempat adalah tinggalnya. Inde dengan Da'a. Indah. Adapun juga terbagi lagi bagaimana dengan Topotado, Kacamata dia pegawai itu. Rio Pegawai. Iya, orang Tapi tahu. mereka ada juga di sini. Tidak ada. Tidak ada. Identik perbedaan dua suku itu, Inde dan Da'a. Tidak ada. Cuman bahasa Cuma saja. bahasa itu saja. Oh, dari penggunaan bahasa saja. Iya. Tetapi adat istiadat Kan sama. Kami ini aturannya sama. sama. Begitu. Iya. Cuma ini saja. Hanya satu itu saja. Inde dah. Inde Da'a. Cuma itu saja. Ada sama. Aturan sama. Jadi namanya sekarang Toli Bunggunya. Tapi Toli Bunggu sebetulnya kalau nama suku asli Kaili Inde. Nah, pusat dompanya Pinembani. Pinembani. Inde yang Nah, mayoritas. kalau Da'a Dombu. Dombu. Kalau Ledok Larangunau. Tapi Da'a sama apa namanya Da'a Binggi. Tapi mereka tetap Sama. sama. Oh. Apa letak perbedaan antara Inde, Da'a dan Bahasa itu tadi. bahasa ya? Umpama kita mengatakan tidak ada. Inderia, Inderia. Da'aria, Tanahia, Topotado itu. Oh, Nah, saya kalau pulang ke sana di Kabuyu itu banyak Topotado. Topotado. Maka itu saya dikenal orang semua di mana-mana, sebab keluarga semua. Gitu. Berarti perbedaan cuma hanya dibedakan adalah bahasa. Bahasa itu sama. Kalau muka sama. Sama semua. Semua itu. Adat
sama. Adat sama, beda-beda sedikit juga, tidak seberapa jauh beda. Tapi semua daerah dulu di injak agama agak ada kekeliruan sedikit pelaksanaan adatnya itu. Tapi kalau Inde, biar gimana agama masuk tetap dia laksanakan pesta apa. Seperti itu. Bapak Angko ketua umum itu Ketua umum. bukan hanya Sulawesi Tengah, bukan Sulawesi di sini, Sulawesi Barat. bukan Sulawesi Barat. Termasuk dua Sulawesi dia. Dua Sulawesi dia pegang itu. Terkenal itu. Fungsi dari Pak Panggo untuk apa di dalam pesta adat? Begini Bu, kalau adat kami di sini, Hah? begitu Pak umpama itu, kalau perkara masalah tidak bisa diputuskan ada di desa atau di dusun seperti saya itu, seperti saya mengaku, lari ke Pak Panggo. Kalau tidak putus, di polisi kerja begitu. Begitu. Begitu ya. Jadi dia sebagai ketua adat memutus kebijakan dalam hal kalau ada suatu perkara hukumnya pelanggaran. Ini Pak Panggo ini kalau seperti pemerintah itu pengadilan. Pengadilan dia tahu pengadilan adat. Pak Panggo itu sebagai ketua pengadilan Ada adat. dia. Terus adat yang untuk di dusun itu apa? Untuk fungsinya untuk apa? Begini. Dia menangani yang di dusun. Misalnya dari sini tidak habis dari sini, lari ke ketua adat desa dulu. Seperti kami ini, Pak Jaya ini, Papa Meti sekarang ini, Papa Metis. Pak Yahya ketua adat di desa itu. Lari ke situ, kalau di situ tidak bisa, terus ke Papanggo. Panggo-panggo, ya Di situ terakhir. sudah itu. Mau aku di penjara ya. Nah, kalau Pak Panggo putuskan serahkan ke polisi, berarti Ya, serahkan ke baru, polisi. sudah. Kalau bilang dendanya ini, denda saja ini ya. Denda.